Misalnya tentang kemana perginya pakaian-pakaian yang selama ini telah kalian buang. Mungkinkah pakaian tersebut dipakai kembali oleh orang lain, atau bahkan menjadi bagian dari salah satu tumpukan sampah seperti yang ada di dalam video ini? Tahu nggak sih, kalau setiap tahunnya sebesar 92 juta ton limbah busana mengalir ke tempat pembuangan sampah. Faktanya, setiap tahun industri fashion di dunia menyumbangkan tak kurang dari 20% limbah air bumi dan 10% dari emisi karbon dioksida di planet kita. Industri fashion adalah industri yang mencemari lingkungan kedua setelah minyak. Limbah dan polusi hasil buangan industri fashion lebih banyak dari hasil emisi gabungan seluruh penerbangan internasional dan pelayaran. Pakaian merupakan produk fashion yang paling utama diminati dan menjadi tren bagi masyarakat. Fast fashion adalah konsep yang digunakan oleh industri tekstil dengan menghadirkan pakaian ready to wear, yaitu konsep pergantian mode yang singkat. Maksud dari mode singkat di sini adalah ketika musim panas, tren mode akan menyesuaikan menjadi mode musim panas. Dan begitu juga dengan musim-musim selanjutnya. Bahkan, sesuai dengan namanya yang fast, mode ini tidak hanya berganti sesuai musim saja loh, tetapi bisa setiap bulan. Untuk memenuhi tuntutan pasar tersebut, banyak yang harus dikorbankan oleh industri fast fashion. Selain memberikan dampak kerusakan alam, industri fast fashion juga memangkas biaya produksi yang rendah dan mempekerjakan pekerja dengan upah di bawah rata-rata untuk memenuhi permintaan distribusi dalam waktu yang singkat. Agar dapat menghadapi industri fast fashion, beberapa pihak mulai memunculkan antitesis yang disebut dengan sustainable fashion. Sustainability artinya kelangsungan. Produk yang dibuat dengan konsep sustainable memberikan benefit secara sosial dan ekonomi dalam keseluruhan proses produksinya tanpa mengotori lingkungan. Dalam hal ini, diharapkan produk sustainable dapat memperlambat pergerakan sampah pakaian. Secara filosofis, didasarkan atas pemakaian pakaian yang lebih tahan lama, ketahanan lebih baik, kualitas lebih tinggi, produksi beretika, serta ramah lingkungan. Kecepatan produksi bukan menjadi prioritas utama bagi produk sustainable, melainkan dengan mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Nah, dengan konsep sustainable fashion ini, kita dapat mengubah limbah pakaian menjadi penghasilan loh. Dalam hal ini, kita bisa memakai 5 tahapan design thinking untuk merancang sebuah bisnis limbah pakaian dan mengaplikasikannya ke dalam bisnis tersebut. Apa sih design thinking itu? Design thinking adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah kompleks dengan memahami kebutuhan manusia yang terlibat, dengan membingkai ulang masalah dengan cara yang berpusat pada manusia, dengan menciptakan banyaknya ide dalam sesi brainstorming, dan dengan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan ide prototipe dan pengujian. Berikut ini adalah 5 tahapan design thinking yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ada empatis. Empatis atau empati merupakan tahap pertama untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Pada tahap ini, harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Mengapa demikian? Karena di tahap ini, kita harus mencari tahu bahwa apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan masyarakat. Akan lebih baik lagi jika kita dapat juga bertindak seolah menjadi mereka. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang muncul benar-benar ingin diselesaikan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tahapan yang kedua adalah define. Setelah mengumpulkan data informasi dari hasil wawancara dengan masyarakat, kemudian di tahap define ini, data informasi tersebut akan dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Selanjutnya ada idea. Pada tahap yang ketiga ini, merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah ide.
Semua ide-ide akan ditampung untuk menyelesaikan pokok masalah yang sudah ditentukan di tahap define. Tahap yang keempat yaitu prototype. Tahap prototype merupakan tahapan untuk menghasilkan suatu solusi atas permasalahan berdasarkan ide-ide yang telah dikembangkan. Dan tahapan yang terakhir adalah testing, yaitu dilakukannya pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat dan hasilnya akan dilakukan perubahan juga penyempurnaan untuk menyingkirkan suatu masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunaannya. Nah, setelah kita memahami tentang 5 tahapan design thinking, lalu bagaimana caranya mendapatkan penghasilan dari limbah pakaian? Di sini saya mencoba untuk mendirikan rumah second, yaitu tempat penampungan pakaian-pakaian bekas yang akan dijual kembali. Dalam hal ini biasa dikenal dengan thrifting. Thrifting saat ini sedang populer di kalangan masyarakat karena harganya yang ekonomis. Mengapa saya ingin mendirikan rumah second? Dilihat dari permasalahan yang ada bahwa limbah pakaian berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar juga ekosistem alam. Dalam hal ini, kita butuh tempat penampungan untuk menampung pakaian-pakaian bekas yang sudah tidak dipakai tetapi masih layak digunakan untuk nantinya dikelola dengan baik agar tidak terjadi penumpukan sampah yang terbengkalai. Untuk mempermudah masyarakat mengakses rumah second, kami menyediakan platform digital bernama Second. Aplikasi Second ini dapat diunduh secara gratis yang terdapat di App Store maupun Play Store. Di halaman beranda, terdapat shortcut kategori untuk mempermudah kalian mencari pakaian yang ingin kalian temukan. Lalu ada informasi dari saldo penghasilan dan reward yang kamu dapatkan di rumah second. Di halaman beranda, kita juga bisa melihat promo-promo apa saja yang sedang disediakan oleh rumah second. Kode referral di sini ditujukan sebagai reward tambahan jika kalian berhasil mengundang teman kalian menggunakan aplikasi second juga. Di halaman beranda, kita juga bisa membaca artikel-artikel menarik dan terupdate tentang limbah pakaian. Lalu, bagaimana cara kerja rumah second? Bagi kalian yang bingung untuk membuang pakaian bekas yang sudah tidak terpakai tetapi masih layak untuk digunakan, kalian bisa membuangnya di rumah second dan akan mendapatkan penghasilan. Kalian bisa mendownload aplikasi second di Play Store maupun App Store. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengisi data diri dan alamat lengkap. Setelah itu, aplikasi second akan mengarahkan kalian ke box second terdekat di wilayah rumah kalian. Saat ini, sistem rumah second masih menggunakan self-service, yang mana kalian harus mengantarkan sendiri pakaian bekas yang masih layak pakai tersebut ke box second. Box second merupakan tempat penampungan sementara sebelum nantinya pakaian-pakaian tersebut dikirimkan ke rumah second. Rumah second menyediakan beberapa box second terdekat di wilayah-wilayah luar Tangerang, karena pada saat ini rumah second hanya ada satu, yaitu di Tangerang. Jadi box second ditujukan agar mempermudah masyarakat di luar Tangerang yang ingin mengirimkan pakaian-pakaian bekasnya ke rumah second. Setelah kalian menemukan titik box second terdekat, kalian akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh rumah second. Setelah kalian menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, kalian dapat mengemas rapi pakaian bekas yang ingin kalian buang ke rumah second dan segeralah menuju ke lokasi box second terdekat. Di sana kalian akan bertemu dengan petugas yang akan kembali menyortir pakaian-pakaian tersebut dan memberikan scan barcode yang langsung terhubung dengan aplikasi second di handphone kalian. Setelah 1-2 hari, kalian akan menerima penghasilan dan juga sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari rumah second kepada kalian yang mau ikut membantu mengurangi sampah pakaian yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, pakaian yang ditampung sementara di box second akan dikirimkan ke rumah second untuk dilakukan tahap sterilisasi, yaitu dengan cara dipisahkan pakaian tersebut berdasarkan warnanya, lalu direndam di air hangat yang bertujuan untuk mematikan bakteri-bakteri yang menempel pada pakaian tersebut. Kemudian, pakaian akan disetrika dengan setrika uap. Setelah itu dikemas dan diberikan hang tag yang menandakan bahwa pakaian tersebut telah melewati tahap sterilisasi.
Setelah pakaian dikemas dan diberikan hang tag, maka pakaian sudah siap untuk dipasarkan. Kalian dapat membeli pakaian rumah second secara offline maupun online. Untuk offline, kami hanya berada di lokasi rumah second sendiri, yaitu di Tangerang. Sementara untuk kalian yang berada di luar Tangerang, kalian dapat mengakses rumah second melalui aplikasi yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Jadi itu tadi adalah serangkaian bisnis yang ingin saya jalani berdasarkan konsep 5 tahapan design thinking. Semoga dengan sedikit info tentang limbah pakaian dapat menggerakkan hati viewers untuk ikut membantu memperlambat terjadinya penumpukan sampah pakaian. Saya Yolanda Vegi Septiasari, salah satu mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Kampus Karawaci, membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Digital dan Inteligensi Bisnis. Semoga video ini bermanfaat and see you!